1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membaca buku yang bergenre 100 Samudra. Hewan laut ada sangat-sangat banyak. Tidak cukup untuk dijelaskan secara satu-satu. Kali ini saya akan menceritakan satu hewan laut, yaitu ular laut. Makanan kesukaan mereka adalah belut laut. Mereka berkembang biak dengan cara melahirkan di lautan lepas. Ciri-ciri mereka adalah belang hitam dan putih, disertai perut mereka yang kuning. Sirip mereka mirip sirip ikan. Ekornya maaf lupa. Ekornya mirip sirip ikan. Sekian pembahasan saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan, namaku Afika Zakira atau Funisa. Hari ini saya mau bercerita tentang es pelangi. Nah, cerita ini saya baca dari buku yang berjudul Es Pelangi, karya Nur Santi. Begini ceritanya. Pada suatu hari, ibu mengajak Nani pergi ke pasar. Di sana banyak sekali aneka buah-buahan. Nani sangat suka makan buah-buahan. Ibu membelikan Nani buah-buahan kesukaannya. Ibu, Nani ingin makan buah-buahan, seru Nani. Baiklah, tapi sebelumnya bantu ibu dulu ya, ucap ibu. Ibu membuka resep, lalu membaca cara membuat es pelangi. Ibu dan Nani bekerja sama membuat es pelangi. Pertama-tama, ibu menghaluskan buah menggunakan blender. Kemudian, ibu menuangkan cairan buah ke dalam cetakan es. Selapis demi selapis, cairan buah dibekukan di dalam kulkas. Setelah beberapa jam, esnya sudah beku dan ternyata berwarna-warni esnya seperti pelangi. Maka dari itu, nama es ini es pelangi. Begitu ceritanya teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Alisan Naura Yasmina. Saya kelas 3D Alkansa. Saya mau bercerita buku ini. Judulnya Bobby disengat lebah. Pada hari Minggu itu, Bobby dan teman-temannya pergi ke rumah kakek. Sesampainya di sana, ternyata kakek sedang pergi ke pasar untuk membeli makanan burung. Lalu Bobby dan teman-temannya menunggu di teras rumah. Palingnya cuma sebentar aja karena membeli makanan burung. Lalu teman-temannya dan Bobby melihat ada
pohon mangga, langsung menghampirinya. Lalu langsung naik di atas pohon. Terus ada suara dari atas. Aduh! Bobby teriak sambil memegang tangannya. Kenapa, Bob? Lalu Bobby langsung turun ke tangga. Lalu dia duduk di teras. Ternyata Bobby tersangat lebah. Ada lewat di depan rumah kakek. Lalu dia menghampiri Bobby. Kenapa, Bob? Ini aku tersengat lebah. Ya udah, sini aku bantu. Terus lalu dia mencabut sengatan lebah dari tangan Bobby. Terus dia mengompres tangan Bobby dengan air es. Lalu ada memberi obat untuk Bobby biar rasa sakitnya berhenti. Gimana, Bob? Udah nggak sakit? Belum, masih sakit, ini agak nyeri. Ya udah, nanti kalau kakek udah pulang, nanti kalau masih sakit dibawa ke dokter ya. Makasih, Bu. Makasih, Ada. Begitu dulu ceritanya ya, teman-teman. Jadi kalian harus hati-hati. Kalau ada lebah di atas pohon, langsung turun aja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bima Raditya. Saya akan menceritakan tentang buku yang kemarin saya baca. Saya membaca tentang burung apakah yang terbesar di dunia. Burung terbesar di dunia adalah burung unta. Tinggi tubuhnya mencapai 2,5 meter dengan berat tubuh hampir sama dengan berat kuda dewasa. Dengan ukuran tubuh segitu, burung unta tidak dapat terbang. Akan tetapi, dia bisa berlari dengan kecepatan 72 km per jam. Bahkan saat terancam bahaya, dia bisa berlari lebih cepat dari itu. Selain itu, saya juga membaca tentang burung yang terkecil di dunia. Burung terkecil di dunia adalah burung kolibri. Bahkan ukurannya lebih kecil dari kupu-kupu. Dia banyak dijumpai di kawasan hutan hujan tropis. Lalu, saya juga membaca tentang burung yang tercepat. Burung yang tercepat adalah burung falcon. Kecepatan terbangnya mencapai 200 km per jam. Kecepatan itu 2 kali lebih cepat dibanding kecepatan terbang burung belibis. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan di kesempatan ini.
Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jepang menyuruh tentaranya untuk menang melawan semua negara. Tapi pada saat itu Jepang kalah. Tapi Jepang pun menyuruh tentaranya untuk berjuang tidak mengakui kalah. Dan waktu kalah akhirnya mereka pun duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bercerita mengapa kita harus mencuci tangan sebelum makan dari buku ini. Tangan kita pasti sering memegang benda yang di sekitar kita. Benda yang kita pegang ada yang kotor dan mengandung bibit penyakit yang akan menempel di tangan kita jika kita tidak mencuci tangan memakai sabun di air yang mengalir. Dan kita memegang makanan, maka bibit penyakit itu menempel pada makanan yang kita pegang. Maka akibat bibit penyakit akan turun masuk ke dalam badan kita dan dapat menyebabkan badan kita sakit. Biar badan kita sehat, ayo biasakan dan mencuci tangan sebelum makan. Selama melakukan kebiasaan hidup bersih dan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan aku. Aku akan menceritakan sehari-harian aku di rumah selama pandemi. Aku suka membantu kedua orang tuaku. Aku suka memasak, aku suka membantu membersihkan rumah. Aku suka membantuin menjaga adik yang masih bayi. Aku suka mengepel. Aku suka melimbat tempat tidur. Aku suka Aku suka membantuin adik belajar. Aku suka ngaji di rumah sama bunda. Aku juga suka membersihkan halaman rumah. Aku setiap pagi aku olahraga. Meskipun olahragaku berbeda-beda. Aku sering naik sepeda. Kalau enggak aku senam atau jalan-jalan pagi bersama adik-adikku. Cukup itu saja yang harus aku ceritakan. Dan teman-teman jangan lupa kalau keluar harus pakai masker, jaga jarak dan pakai hand sanitizer. Dan jangan lupa jangan keluar kalau tidak ada yang penting. Dah, assalamualaikum. Walaupun kita belum masuk sekolah, banyak kok kegiatan yang bisa kita lakukan di rumah. Merawat binatang peliharaan. Sebentar ya, aku ambilkan binatang peliharaanku. Ini dia teman-teman, binatang peliharaanku. Lucu kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menceritakan tentang buku yang sudah saya baca. Bukunya adalah buku Ensiklopedia Jelajah Ilmu Pengetahuan seri Ruang Angkasa Jilid 2. Buku ini berisi tentang gerhana, tentang matahari, dan tentang planet-planet.
Yang pertama tentang gerhana. Gerhana itu ada 2 loh teman-teman. Yang gerhana pertama yaitu gerhana matahari, yang kedua adalah gerhana bulan, yang kedua tentang matahari. Di buku ini dijelaskan tentang terbentuknya matahari dan bagian-bagian matahari dan lain-lain. Yang ketiga itu adalah tentang planet-planet. Di tata surya ada 8 planet, yaitu planet Merkurius, planet Venus, planet Bumi, planet Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang paling aku suka planet Saturnus karena ada cincinnya. Dan yang paling terbesar adalah planet Jupiter. Dan yang paling kecil planet Merkurius. Itulah beberapa isi dari buku ini. Saya suka sekali dengan buku ini. Mari kita rajin membaca buku, karena dari membaca dapat menambah ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku habis membaca buku tentang bagaimana cara menggunakan masker. Yang pertama, cuci tangan sebelum menggunakan masker. Yang kedua, pastikan masker bersih. Yang ketiga, dan pastikan masker kita menutupi hidung, mulut, dan dagu. Yang keempat, jika melepas masker, tarik talinya. Yang kelima, jangan lupa cuci tangan. Oh ya teman-teman, tahu nggak apa yang tidak boleh dalam memakai masker? Yang pertama, pakai masker medis bekas. Itu tidak boleh ya teman-teman. Yang kedua, masker kain basah itu juga tidak boleh ya. Yang ketiga, jangan memegang bagian depan masker ya teman-teman. Jangan cuma menutup bagian mulut dan dagu. Nomor 5, masker kita juga jangan longgar. Oke teman-teman, juga jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel Fadil Saputra, nomor absen 24. Jadi hari ini saya akan menceritakan tentang kegiatan pandemi adalah belajar, mengaji bersama keluarga, menyapu, cuci piring, merapikan kamar, menjemur, memberi makan ikan dan burung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Ufairah Fazana Prastya dari kelas 3D Al-Hansa. Kali ini saya akan menyampaikan tentang buku yang saya baca, yaitu Ensiklopedia Manusia. Dunia ini terdiri dari benda dan makhluk hidup. Contoh benda
melakukan metabolisme untuk menghasilkan energi. 3. Makhluk hidup tumbuh. 4. Makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan. 5. Makhluk hidup mampu menerima rangsang. 6. Makhluk hidup berkembang biak. Demikian dari buku ini, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman, hari ini aku akan bercerita tentang tata surya. Matahari adalah pusat dari tata surya kita. Matahari dikelilingi oleh 8 planet. Planet tersebut adalah Merkurius, planet terkecil. Venus adalah bintang fajar. Bumi tempat kita tinggal. Mars adalah planet merah. Jupiter planet terbesar. Saturnus planet yang ada cincinnya. Uranus planet yang dingin. Neptunus adalah planet terjauh dari matahari.